Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya. Kemudian untuk tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk luaran tentunya dari KKP tentunya atau kuliah kerja praktek. Dan berhubung saya juga telah menyelesaikan kegiatan magang saya di DPRD Kabupaten Sidoarjo, ya, lebih tepatnya pada Sekretariat Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Tentunya untuk kedepannya dari step by step video ini juga saya akan menjelaskan terkait apa saja job desk staff-staff pada bagian sekretariat tersebut. Dan yang kedua mungkin akan saya jelaskan juga terkait job desk saya sendiri atau hal-hal apa saja yang saya lakukan pada saat saya magang sebagai mahasiswa magang di Sekretariat Kabupaten Sidoarjo. Tidak lupa juga saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa hukum yang mungkin cita-citanya itu untuk menjadi PNS atau ASN. Jadi teman-teman, pada bagian persidangan dan perundang-undangan di sini tuh dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian persidangan yang di sini tuh staf-staf fungsional ini membantu jalannya sidang yang memang diselenggarakan di DPRD Sidoarjo sendiri. Biasanya diadakan setiap hari Rabu, setiap minggunya. Di sini tugas-tugasnya itu antara lain seperti dokumentasi, mencatat juga untuk notulensi, menyiapkan rapat, serta mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk jalannya sidang. Kemudian untuk bagian perundang-undangan, lebih dikhususkan pada bagian kearsipan tentunya. Yang kedua itu pada bagian perancangan perundang-undangan, ada juga bagian pencatatan risalah, seperti itu. Lantas, apakah hanya itu saja tugas dan fungsi dari bagian sekretariat persidangan dan juga perundang-undangan? Tentu saja tidak, karena bagian ini juga sering berkolaborasi juga dengan bagian-bagian lain, misalnya dengan bagian keuangan, untuk pencatatan pengeluaran juga, seperti alat-alat apa yang digunakan untuk sidang, kemudian untuk juga bagian publikasi atau humas, yang dimana luaran daripada sidang tersebut itu harus dipublikasi atau diberitahukan juga kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan job desk saya atau hal-hal yang saya lakukan sewaktu saya magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama adalah untuk pengarsipan. Di sini saya kebanyakan membantu para ASN untuk mengolah, untuk mengarsip, seperti memetakan sendiri pada bagian semisal ada kunjungan pada bulan ini, kita arsipkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu seperti melihat jalannya sidang paripurna. Kita kebanyakan kayak menganalisis seperti itu. Jalannya sidang paripurna ini seperti apa dan step by stepnya itu bagaimana. Yang ketiga kebanyakan memang job desk kami, ya bukan saya saja sih sebenarnya yang magang di sana, itu membantu para ASN juga sih sebenarnya. Kebanyakan fleksibel seperti mengetik di Word atau memindah data dari Excel menuju Word dan lain sebagainya. Selain itu juga kami juga kerap untuk melakukan fotokopi, printing, scanning dan lain sebagainya yang biasanya memang secara teknis itu job desk dasar juga lah yang memang dikerjakan oleh para ASN, seperti itu. Tidak lupa juga saya juga telah melakukan sesi wawancara bersama narasumber yaitu Bu Asfi selaku pemilik jabatan perancang perundang-undangan ahli muda di Sekretariat Kabupaten Sidoarjo tentunya. Akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121, mahasiswa hukum Untak semester 6. Di sini saya bersama dengan Ibu Asfi dan Ibu Diana. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Oh ya, oke, baik. Ini saya Asfi Arfawati. Untuk jabatan saya adalah fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Baik. Diana. Ibu Diana. Saya Diana Halidah Hasan. Saya Pranata Humas ahli muda. Oke, terima kasih. Untuk Bu Asfi terlebih dahulu, mungkin Ibu kan dari lulusan sarjana hukum. Ya. Jadi kayak implementasi hukum di sekretariat DPRD seperti ini tuh bagaimana Ibu? Mungkin untuk di posisi Ibu sendiri. Oke, ini untuk lulusan hukum ya, karena kan kalian dari Fakultas Hukum Untak. Kelak kalau misalnya memang menjadi aparatur pemerintahan, khususnya di Setuan, memang background hukum penting sekali. Cuman
saya tegaskan lagi, lulusan saya dulu dengan lulusan sekarang itu kan sangat-sangat berbeda sekali. Jadi harus selalu di-upgrade. Jangan merasa kita lulusan hukum sekarang dulu kayak saya, terus tidak belajar, tidak upgrade, ya sudah kemakan zaman. Nah, jadi kelak nanti kalian misalnya 10 tahun lagi menjadi lulusan hukum dan misalnya di aparat pemerintahan, ya harus upgrade diri. Upgrade diri itu apa? Update dengan teknologi, update dengan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis sekali gitu. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu hanya dasar saja. Ya, untuk lulusan hukum, untuk posisi fungsional perancang peraturan perundang-undangan wajib, karena S1-nya harus S1 hukum. Nah, kalau linier S2 memang lebih baik memperkuat dari basic hukumnya apa, basic S1-nya apa, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya nanti kelak mau menjadi aparatur pemerintahan dan di sekretariat DPRD khususnya untuk lulusan hukum di bagian persidangan perundang-undangan, ya memang harus kuat gitu ya, harus kuat, harus struggle. Nah, tidak hanya pinter saja. Saya tidak menggunakan kata-kata pinter karena harusnya tangguh, harus struggle, harus kuat, karena dinamika perubahan, dinamika perkembangan zaman itu banyak sekali. Misal kalau dulu tidak ada aplikasi ABCDE, sekarang ada aplikasi yang macam-macam. Nah, itu harus dikuasai oleh lulusan hukum seperti itu. Jadi, nah ini kebetulan ada Mbak Diana terkait komunikasi. Jadi orang hukum harus juga bisa komunikasi. Nah, ini nanti bisa diterangkan biar bisa kuat bahasa komunikasi hukumnya itu bisa nyampe. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ya, biar nanti Mbak Diana menjelaskan. Oh, monggo Mbak Diana. Gimana kalau menurut Mbak Diana? Iya. Saya itu kadang-kadang juga bingung ya, karena memang perkembangan teknologi yang luar biasa. Terkadang kita sendiri sebagai PNS, ASN itu suka nggak suka, mau nggak mau memang harus belajar cepat. Harus mau belajar cepat, kalau tidak mau ditinggal begitu ya. Jadi karena teknologinya sekarang itu berkembang pesat, bukan terlalu banyak sih sebenarnya aplikasi itu, karena suka nggak suka itu adalah inovasi. Sebagai inovasi kita harus familiar, kita harus terbiasa, kita harus membiasakan diri menggunakan semua aplikasi, baik itu aplikasi ataupun website gitu ya. Mungkin di sini kita ada yang dibahas adalah peraturan perundang-undangan nih, utamanya peraturan daerah. Nah, apakah perlu dikomunikasikan? Perlu. Makanya ada website, ada apa ya, kalau sekarang JDIH ya. Nah, JDIH disitulah kita masyarakat ini perlu tahu produk hukum di DPRD Sidoarjo itu apa saja. Nah, kita mulai start nih JDIH-nya. Kalau dulu kan kita bergantung dengan JDIH-nya sekretariat daerah. Nah, sekarang ini adalah kewajiban kita sebagai lembaga pelayan publik. Jadi DPRD sendiri, sekretariat DPRD ini kan supporting DPRD ya, agar kita ini produknya DPRD ini agar nyampe ke masyarakat bagaimana, yang melewati website tadi, aplikasi lah, apalah namanya ya. Yang penting kita ini kewajiban kita menyebarkan melalui yang ada, melalui aplikasi yang ada. Nah, apa hubungannya? Ya berhubungan semua. Ya memang mungkin sebagian orang menganggap riweh gitu ya. Tapi ini masyarakat butuh. Masyarakat ingin tahu apa sih kerjaannya DPRD lah. Nah, kita ini sebagai penyambungnya gitu ya, kita ini adalah sebagai fasilitatornya. Nah, suka nggak suka kita harus mau terlibat, bukan saja terlibat ya, kalau butuh bikin sesuatu yang
baru, bikin inovasi baru, ya suka nggak suka ya harus mau, karena memang teknologinya berkembang cepat banget gitu ya. Makanya nanti mungkin kalau komunikasi ini adalah salah satu jurusan yang mata kuliahnya berkembang pesat gitu ya. Jadi kalau dulu nggak ada, sekarang ada semua begitu ya. Ya memang seperti itu, karena memang kondisinya gitu ya, karena dunia digital ini dunia kita, makanya kita sebagai ASN literasi digital, literasi digital ini butuh, kita harus mau, kita nggak boleh gitu ya. Kita kan duduk datang kan digaji gitu ya, tapi kan konsepnya kita tidak begitu. Kita ini adalah pelayan, sebagai kantor pelayanan publik, kita harus menyampaikan nih apa kebutuhannya. Jadi sebenarnya itu semua relate ya, nyambung gitu ya. Jadi sebenarnya di PPID ya, PPID ini informasi ya, sebagai informasi kita punya kewajiban, sekretaris DPRD mempunyai JDIH tersendiri. Akhirnya kan suka nggak suka, loh ini kebutuhan ternyata gitu ya, kebutuhan gitu ya, bukan hanya ngapain sih gitu ya. Tapi memang kalau dipikir riweh gitu ya riweh, tapi kan itu kebutuhan. Sekali lagi semua sekarang itu dunia digital, kalau kita literasinya tidak di-upgrade ya kita akan terlintas seperti itu. Mungkin sekian saja Ibu, mungkin teman saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi teman-teman, itu yang dapat Ibu Asfi dan Ibu Diana sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan selebihnya bahkan dilanjutkan oleh teman saya Marcel. Untuk selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan Bu Asfi dan juga Bu Diana, dapat saya sampaikan bahwasanya ada 3 poin penting yang menurut saya cukup harus disorot ya pada wawancara barusan. Yang pertama adalah hukum atau mahasiswa hukum pada saat bekerja sebagai PNS atau ASN di suatu instansi pemerintahan, misalnya saja di sekretariat DPRD, tentunya harus diselingi dengan satu ilmu juga yang penting, yaitu bagaimana cara untuk bersosialisasi dengan rekan kerja. Poin kedua yang dapat disorot di sini adalah hukum dan juga teknologi itu selalu berkembang, mengikuti masyarakat, mengikuti juga zaman, sehingga harus tetap ada penyesuaian dari waktu ke waktu, yang mana para staf sekretariat ini dituntut untuk senantiasa terus belajar. Kemudian untuk poin ketiga, yang menurut saya ini adalah poin yang cukup krusial sebagai bahan evaluasi untuk diri saya dan juga untuk bahan edukasi juga kepada beberapa penonton yang akan melihat video ini, bahwasanya personal branding atau ketahanan mental itu sangat dibutuhkan, terlebih dalam dunia pekerjaan yang dikhususkan mungkin pada sekretariat DPRD ya di sini ya. Tapi tetap ya, ini mungkin dalam lingkup luas dunia pekerjaan memang sangat membutuhkan yang namanya mental tentunya dalam pekerjaan apapun itu. Dan di sini juga tetap dimention juga oleh Bu Asfi maupun juga Bu Diana. Sebagai tambahan juga ya untuk video ini, sewaktu magang di sekretariat DPRD Sidoarjo, beberapa experience yang menurut saya cukup berharga, yaitu tertambahnya relasi saya, yang mana saya juga cukup akrab dengan beberapa orang PNS atau ASN atau staff lah di DPRD Sidoarjo. Kemudian ada juga teman-teman baru juga dari beberapa universitas lain seperti dari UINSA dan juga UNESA. Dan saya juga tidak lupa bagaimana first time juga saya untuk melihat jalannya sidang paripurna yang sewaktu itu berfokus pada pelantikan Bapak Subandi yang sebelumnya menjadi wakil bupati untuk dilantik menjadi bupati, seperti itu. Mungkin segini saja untuk yang bisa saya sampaikan. Selebihnya untuk kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya memohon maaf. Dan mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian untuk penutup dari video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah beberapa footage yang saya ambil di DPRD Kabupaten Sidoarjo.